Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitriyeti, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan mengenai Understanding Principle of Accounting and Understanding Money and Banking. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Fathia Aulia Zahra dengan NIM 20. Yang kedua ada saya sendiri, yaitu Amalia Solikha dengan NIM 27. Dan yang terakhir ada Sabina Maika dengan NIM 28. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan penulisan, dan tujuan penulisan. Latar belakangnya itu dilatar belakangi oleh akuntansi masih memiliki peranan penting dalam pencatatan pembukuan. Berbagai perkembangan bisnis saat ini mengharuskan memiliki pencatatan yang baik, guna menjelaskan arus cash flow perusahaan dan yang berkaitan dengan pembukuan. Selain itu, fungsi dari akuntansi yang sangat penting dalam pengambilan keputusan mengharuskan setiap pelaku bisnis memiliki catatan pembukuan yang baik. Pemerintah pun juga telah memberikan himbauan bahwa pentingnya akuntansi untuk usaha kecil menengah. Sistem informasi menjadi sumber informasi yang penting dan sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan, serta menentukan alternatif pilihan tindakan. Rencana strategis serta pengawasan oleh manajerial operasional. UMKM atau usaha mikro kecil menengah memberikan peranan yang baik dalam ekonomi dalam negeri. Tahun 2009, PDB UMKM sebesar 45%, senilai 2.000 triliun. Tahun 2010 sebesar 3.000 triliun, dan bahkan akan lebih besar dari PDB Indonesia. Tingginya kontribusi juga dapat dilihat dari besarnya penerapan tenaga kerja yang berasal dari sektor UMKM, yaitu sebanyak 91,8 juta atau 97,3% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia hingga tahun 2009. Informasi akuntansi sangat berperan penting bagi UMKM sebagai landasan dasar untuk pengambilan keputusan. Selain itu, informasi mengenai akuntansi dapat pula digunakan sebagai alat pengukuran dan komunikator informasi keuangan perusahaan oleh pihak-pihak manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan dan pemecahan berbagai masalah perusahaan yang dihadapi. Rumusan dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya yang pertama, apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip akuntansi? Yang kedua, bagaimana fungsi akuntansi dalam UMKM? Yang ketiga, bagaimana fungsi uang dan bank dalam perekonomian Indonesia? Dan yang terakhir, bagaimana kebijakan pengedaran uang di Indonesia? Selanjutnya ada tujuan penulisan, yaitu untuk mengetahui apa saja prinsip-prinsip akuntansi. Yang kedua ada untuk mengetahui bagaimana fungsi akuntansi dalam UMKM. Yang ketiga, untuk mengetahui fungsi uang dan bank dalam perekonomian Indonesia. Dan yang keempat, untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengedaran uang di Indonesia. Selanjutnya ada tinjauan pustaka yang terdiri atas definisi bank, definisi uang, dan definisi akuntansi. Pertama, apa itu uang? Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran secara sah sesuai undang-undang atas pembelian barang dan jasa. Selanjutnya, apa itu bank? Bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Selanjutnya ada pengertian akuntansi, yaitu ada yang menurut sudut fungsinya, yaitu aktivitas jasa yang menyediakan informasi yang penting sebagai alat penilaian jalannya perusahaan. Dengan demikian, pihak yang berkepentingan atas informasi tersebut dapat membuat pertimbangan agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Dan pengertian akuntansi menurut sudut kegiatannya ialah akuntansi merupakan suatu proses pencatatan yang meliputi kegiatan identifikasi, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi. Selanjutnya, masuk ke dalam materi pembahasan. Yang pertama yaitu ada teori permintaan uang menurut Keynes. Yang pertama itu ada motif transaksi yang merupakan alasan menahan uang didasarkan pada keinginan untuk membiayai transaksi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua ada motif berjaga-jaga, yaitu alasan orang memegang uang untuk mengantisipasi hal-hal ataupun biaya yang tidak terduga atau mendesak di masa depan. Dan yang ketiga ada motif spekulasi, yaitu merupakan alasan spekulasi timbul karena adanya keinginan memperoleh keuntungan berdasarkan ramalan dan penghitungan pada masa yang akan datang. Selanjutnya, ada 3 peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Yang pertama itu sebagai regulator. Bank Indonesia senantiasa memastikan proses sistem pembayaran berlangsung secara tepat waktu. Yang kedua ada sebagai lembaga pengawas. Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab agar masyarakat bisa mendapatkan layanan jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat, dan aman. Dan yang ketiga yaitu peranan Bank Indonesia sebagai lembaga penyelenggaraan, yaitu sebagai Sistem Keliling Nasional Bank Indonesia atau SKNBI dan Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement atau BIRTGS. Yang selanjutnya, adapun kebijakan moneter dari Bank Indonesia sendiri yaitu untuk penetapan cadangan minimal. Cadangan wajib minimum adalah peraturan yang digunakan oleh sebagian besar bank sentral di dunia, di mana bank sentral menetapkan jumlah minimum cadangan wajib yang harus dipegang oleh bank umum. Selanjutnya ada kebijakan diskonto, yang merupakan kebijakan bank sentral guna menambah ataupun mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dengan menaik turunkan suku bunga bank umum. Tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk meningkatkan atau menurunkan jumlah uang yang dipegang masyarakat untuk tujuan tertentu seperti mencegah inflasi, meningkatkan gairah investasi, dan sebagainya. Yang ketiga ada operasi pasar terbuka atau yang disebut dengan open market operation, yaitu merupakan kegiatan bank sentral untuk membeli ataupun menjual surat berharga pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Maka jika bank sentral membeli surat berharga, harga naik, suku bunga turun, dan jumlah uang beredar meningkat. Namun jika bank sentral menjual surat berharga, harganya akan jatuh, suku bunga akan naik, dan jumlah uang akan menurun. Dan yang keempat, adapun yaitu kebijakan kredit. Kebijakan kredit ini merupakan kredit selektif, yang disebut juga dengan selective credit control. Bank sentral sendiri memiliki wewenang untuk mengatur di mana pinjaman prioritas maupun bukan. Hal ini erat kaitannya dengan kepemilikan dan penggunaan kartu kredit. Ada 2 jenis kredit yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada kredit ketat, serta yang kedua ada kredit longgar. Yang pertama itu kredit ketat. Kredit ketat merupakan kebijakan yang harus dipilih oleh bank sentral untuk mengatasi inflasi, yaitu dengan cara mengurangi jumlah uang yang ada di masyarakat. Dan yang kedua itu ada kredit longgar, yang dimaksud dengan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengurangi deflasi dengan cara menambah uang yang beredar. Yang selanjutnya itu, adapun dari siapakah pemakai informasi akuntansi dalam bisnis, pemakaian internal itu merujuk pada orang-orang di organisasi yang memproduksi laporan akuntansi seperti yang pertama ada manajer dan yang kedua ada pemilik bisnis. Serta ada pemakaian eksternal, orang-orang lembaga dan entitas di luar batas organisasi yang menggunakan informasi untuk tujuan pengambilan keputusan.
Seperti yang pertama ada investor, yang kedua ada kreditor dana, yang ketiga ada pemasok barang, yang keempat ada instansi pemerintah, dan yang kelima ada masyarakat umum, dan keenam pelanggan dan karyawan. Selanjutnya ada pun dari prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi ini merupakan dasar untuk pedoman penentuan perlakuan akuntansi dalam menyusun maupun menginterpretasikan laporan keuangan. Yang selanjutnya ada pun karakter prinsip dari akuntansi. Yang pertama, prinsip akuntansi menunjukkan pedoman-pedoman umum tentang fungsi akuntansi. Prinsip akuntansi tidak harus dikembangkan mengikuti praktik akuntansi yang sedang berjalan. Yang ketiga, prinsip akuntansi hendaknya tidak bertentangan atau mendorong pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Yang keempat, prinsip akuntansi harus merupakan alat yang praktis di bidang usaha dan keuangan serta relevan. Dan yang terakhir yaitu prinsip akuntansi harus juga logis dan dikembangkan atas dasar penalaran yang jelas. Selanjutnya ada pun prinsip dari akuntansi itu sendiri. Yang pertama itu ada prinsip entitas ekonomi yang merupakan akuntansi menganggap bahwa perusahaan merupakan sebuah kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri. Yang kedua ada prinsip akuntansi, periode akuntansi, yaitu penilaian dan pelaporan keuangan perusahaan yang dibatasi oleh periode waktu tertentu. Yang ketiga ada prinsip biaya historis, yang merupakan setiap barang ataupun jasa yang diperoleh kemudian dicatat berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkannya. Dan yang keempat ada prinsip satuan moneter, yaitu pencatatan transaksi hanya dinyatakan dalam bentuk mata uang dan tanpa melibatkan hal-hal non-kualitatif. Yang kelima ada prinsip kesinambungan usaha, yang merupakan sebuah entitas ekonomi akan berjalan secara berkesinambungan tanpa penghentian. Selanjutnya ada prinsip pengungkapan penuh, yaitu apabila terjadi informasi yang tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan, maka diberi keterangan tambahan informasi. Dan yang terakhir ada prinsip pengakuan pendapatan, yang merupakan pendapatan timbul akibat kenaikan harta yang dihasilkan oleh kegiatan usaha seperti penjualan, penerimaan bagi hasil, dan lainnya. Selanjutnya terdapat 3 prinsip akuntansi lagi. Yang pertama itu ada prinsip matching, yaitu biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang diterima dengan tujuan menentukan besar atau kecilnya laba bersih setiap periode. Yang kedua, ada prinsip konsistensi, yaitu prinsip akuntansi dasar yang digunakan dalam pelaporan keuangan tetap dan digunakan secara konsisten atau tidak berubah-ubah metode dan prosedur. Dan yang terakhir, ada prinsip materialitas, yaitu tidak semua penerapan akuntansi itu mentaati teori yang ada, maka tak jarang terjadi pengungkapan informasi yang sifatnya material atau imaterial. Selanjutnya itu ada 3 jenis usaha dalam akuntansi. Yang pertama itu ada perusahaan dagang, yaitu memperoleh produk persediaan dari supplier dalam bentuk bahan jadi untuk dijual kembali. Yang kedua, ada perusahaan manufaktur, yaitu memperoleh produk yang dibuat dari bahan mentah menjadi bahan baku atau bahan jadi, untuk kemudian diolah sedemikian rupa menjadi produk dengan nilai jual yang lebih tinggi dari bahan baku. Dan yang terakhir adalah perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan penjualan dan penawaran produknya dalam bentuk pelayanan atau jasa. Selanjutnya itu ada accounting changes. Jadi ada alasan utama dari perubahan akuntansi, yaitu yang pertama, berdasarkan pengalaman atau informasi baru, perusahaan dapat mengubah estimasi pendapatan atau biayanya. Yang kedua, karena adanya perubahan keadaan perekonomian, perusahaan mungkin perlu mengubah metode akuntansinya agar lebih mencerminkan situasi perekonomian saat itu. Yang ketiga, badan-badan yang berwenang menetapkan standar akuntansi mungkin mengharuskan penggunaan suatu metode atau prinsip akuntansi yang baru. Dan yang terakhir, pembelian perusahaan lain atau penjualan anak perusahaan. Selanjutnya itu ada alternatif yang telah diusulkan untuk melaporkan perubahan akuntansi dan korelasi kesalahan.
Yang pertama, menyusun kembali financial statement yang disajikan pada tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, tidak melakukan koreksi atas statement yang disajikan pada tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, seperti nomor 2 tadi, kecuali melaporkan pengaruh kumulatif dari perubahan atau koreksi tersebut sebagai pos tersendiri dalam income statement dan tidak membuat koreksi langsung terhadap retained earning. Yang keempat, melaporkan pengaruh kumulatif tersebut dalam tahun berjalan sebagaimana halnya pada nomor 3, tapi juga menyajikan informasi pro forma. Dan yang kelima, membuat perubahan itu hanya berpengaruh untuk periode berjalan dan periode mendatang tanpa membuat koreksi yang berhubungan dengan periode lalu. Selanjutnya, di sini terdapat studi kasus. Jadi, UMKM atau usaha mikro kecil menengah memberikan peranan yang baik dalam ekonomi dalam negeri. Tahun 2009, PDB UMKM sebesar 45% senilai 2.000 triliun, lalu tahun 2010 sebesar 3.000 triliun, dan bahkan akan lebih besar dari PDB Indonesia. Tingginya kontribusi juga dapat dilihat dari besarnya penyerapan tenaga kerja yang berasal dari sektor UMKM, yaitu sebanyak 91,8 juta atau setara dengan 97,3% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia hingga tahun 2009. Informasi akuntansi sangat berperan penting bagi UMKM sebagai landasan dasar untuk pengambilan keputusan. Selain itu, informasi mengenai akuntansi dapat pula digunakan sebagai alat pengukuran serta komunikator informasi keuangan perusahaan oleh pihak-pihak manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan dan pemecahan berbagai masalah perusahaan yang dihadapi. Selanjutnya, selain informasi akuntansi, peranan bank terhadap UMKM sangat penting. Bank sebagai sumber pendanaan memberikan dorongan pada pelaku UMKM. Saat ini, berbagai program pemerintah telah digencarkan dengan salah satunya yaitu mendukung berbagai UMKM untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dengan adanya hal tersebut, pemerintah dan bank berkolaborasi untuk mendukung UMKM untuk meningkatkan perekonomian negara. Selanjutnya terdapat kesimpulan dari penulisan kami. Kesimpulan yang didapat yaitu UMKM memberikan peranan yang baik dalam ekonomi dalam negeri. Tahun 2009, PDB UMKM sebesar 45% senilai 2.000 triliun, tahun 2010 sebesar 3.000 triliun, dan bahkan akan lebih besar dari PDB Indonesia. Besarnya kontribusi juga terlihat dari tingginya penyerapan tenaga kerja dari sektor UMKM ini, yaitu hingga tahun 2009 sebanyak 91,8 juta atau 97,3% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia. Informasi akuntansi sangat berperan penting bagi UMKM sebagai landasan dasar untuk mengambil keputusan. Selain itu, informasi akuntansi juga digunakan sebagai alat pengukuran dan komunikator informasi keuangan perusahaan oleh pihak-pihak manajemen sebagai dasar pengambil keputusan dan pemecahan berbagai masalah perusahaan yang dihadapi. Prinsip akuntansi harus diletakkan dalam sistem akuntansi melihat perannya yang sangat vital. Kemudian, dengan perkembangan digital, maka UMKM juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan menggunakan digital sebagai platformnya. Selain itu, peran uang dan bank di dalam suatu negara sebagai alat pembelian barang dan jasa, peran bank di sini adalah sebagai lembaga yang bertugas untuk mengatur uang dalam suatu negara. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.